bersih. Terpaksa menggunakan air kubangan untuk kebutuhan harian. Genangan air banjir yang keruh untuk mencuci pakaian. Korban banjir pun menggunakan genangan air keruh untuk mencuci pakaian. Hai guys, pernah gak sih kalian cuci tangan terus airnya bau dan keruh? Kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama sama aku, kita harus bahas bersama nih tentang air bersih. Ternyata air bersih itu bukan cuma penting untuk mandi, cuci tangan, dan minum, tapi juga untuk kesehatan lingkungan dan masa depan kita. Yuk kita bahas bersama. Nah, sekarang kita masuk ke fakta yang mungkin bisa bikin kalian semua kaget. Lebih dari 18 juta orang di Indonesia masih belum mendapatkan minuman yang layak untuk dikonsumsi. Dan sekitar 70% sungai di Indonesia itu telah tercemar. Pencemaran yang terjadi di sungai tersebut bisa saja terjadi dari adanya deterjen, pupuk, limbah pabrik, serta sampah rumah tangga yang dialirkan langsung ke sungai. Nah, jika teman-teman melihat ada sungai yang warnanya itu coklat pekat, maka itu bukan filter-filter yang bisa kita lihat di media sosial, tetapi merupakan pencemaran yang terjadi langsung di sungai tersebut. Sekitar 25% masyarakat Indonesia masih belum mempunyai sanitasi yang layak. Kalau septic bocor atau dibuat tanpa standar, limbah bisa merembes ke tanah dan akhirnya masuk ke air sumur kita. Makanya, kadang air sumur baunya aneh, warnanya keruh atau bikin gatal saat dipakai mandi. Setelah diselidiki, pelakunya jelas yaitu sanitasi yang buruk. Kualitas air yang buruk bukan cuma urusan manusia, lingkungan juga kena dampaknya. Ikan-ikan mati karena kadar oksigen rendah, tanaman tidak bisa tumbuh optimal, dan lama-lama cara kehilangan nutrisi dan ekosistem pun rusak. Kalau lingkungan sudah ngambek, efeknya pasti panjang, seperti biodiversitas turun, rantai makanan terganggu, dan kualitas hidup ikut merosot. Konsumsi air yang kotor bisa menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari diare, tifus, kolera, dan hepatitis A. Semuanya itu disebabkan oleh satu tegukan air kotor. Mandi dengan air kotor pun bisa membuat kulit gatal-gatal, iritasi, dan infeksi kulit. Gak sampai di situ, sanitasi dan kualitas air yang buruk bisa menyebabkan peningkatan risiko stunting pada anak, dan tentunya itu bisa mempengaruhi masa depan mereka. Nah, masalah sumber air bersih di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya di perkotaan, sumber air bersih itu sering tercemar dari bakteri karena padatnya pemukiman. Kemudian dari pedesaan, sumber air bersih yang berasal dari sumur yang dangkal sering tercemar dari limbah-limbah peternakan. Kemudian di daerah pesisir, sumber air bersih yang bersumber dari air tanah biasanya menjadi asin karena adanya intrusi dari air laut. Jadi jika teman-teman semua bertanya, kenapa sumber air di tempat tinggal kalian itu tercemar? Itu tergantung dari tempat kalian tinggal berada di mana. Kesimpulannya, air bersih itu fondasi hidup. Kalau airnya kotor, kesehatan terganggu, lingkungan rusak, dan masa depan pasti ikut terancam. Tapi, kita bisa memulai dari hal kecil. Yang pertama, jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, hemat air. Yang ketiga, pastikan septic tank tidak bocor. Yang keempat, ikut membersihkan selokan dan lingkungan. Dan yang terakhir, aksi kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa perubahan besar untuk nanti. Terima kasih sudah menonton. Yuk sama-sama kita jaga air, karena air hidup kita dimulai.